sahabat guru Binar, perkenalkan nama saya Fitri Sulistianingrum, guru geografi SMA Negeri 9 Pontianak, Kalimantan Barat. Ini kita akan membahas mata pelajaran geografi kelas 10 bab 1 dengan kompetensi dasar, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menu utama kali ini berisi mengenai materi, evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Materi yang kita bahas yang pertama, pengertian geografi, dilanjutkan dengan ruang lingkup geografi, dan yang terakhir adalah konsep dasar geografi. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian geografi. Yang pertama, geografi secara bahasa. Secara bahasa, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan grafen yang artinya gambar. Jadi, geografi secara bahasa artinya gambaran atau penjelasan tentang bumi. Sedangkan menurut Ikatan Geografi Indonesia memberikan definisi geografi, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Definisi ini merupakan hasil seminar dari Ikatan Geografi Indonesia yang berlangsung di Semarang pada tahun 1988. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi. Secara garis besar, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah satu keanekaragaman wilayah. Yang kedua, persebaran dan keterkaitan penduduk di bumi dengan sejumlah aspek keruangan. Yang ketiga, kajian terhadap region dan analisis dari region yang mempunyai ciri khusus. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar geografi. Ada 10 konsep dasar geografi. Yang pertama, konsep lokasi atau letak. Konsep lokasi atau letak dibedakan menjadi 2. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Misalnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Itu merupakan letak absolut. Sedangkan letak relatif adalah letak suatu tempat berdasarkan kedudukan secara administrasi wilayah. Jadi, kedudukannya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, ada konsep jarak. Jarak merupakan hubungan antara dua tempat yang ada satuan jaraknya. Jadi jarak itu dibedakan menjadi 2. Ada jarak relatif dan ada jarak absolut. Jarak absolut adalah antara dua tempat yang ada satuan jaraknya. Misalnya jarak antara Pontianak ke Singkawang adalah 200 km. Ada angka dan satuan jaraknya. Itu merupakan jarak absolut. Sedangkan jarak relatif adalah jarak suatu tempat berdasarkan waktu tempuh, karena kondisi jalan, alat transportasi yang digunakan itu berbeda. Misalnya Pontianak Singkawang ditempuh dalam waktu 10 jam menggunakan sepeda motor, atau Pontianak Singkawang ditempuh dalam waktu 24 jam dengan jalan kaki. Itu merupakan contoh dari jarak relatif. Selanjutnya ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah tidaknya suatu tempat untuk dijangkau. Hal ini dapat dipengaruhi yang pertama, jarak, kemudian situasi dan kondisi lingkungan alam, dan alat transportasi yang digunakan. Selanjutnya ada konsep pola.
adalah kecenderungan suatu bentuk. Biasanya ditentukan oleh morfologi suatu tempat. Contohnya pola pemukiman penduduk, pola aliran sungai. Selanjutnya ada konsep morfologi. Morfologi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Misalnya ada lembah, gunung, jurang, kemudian ada delta dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep interaksi. Interaksi adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua fenomena geografi atau lebih. Kemudian ada konsep diferensiasi area. Setiap wilayah mempunyai ciri khas masing-masing, sehingga wilayah satu dengan wilayah yang lain tidak sama. Inilah yang dimaksud dengan diferensiasi area. Selanjutnya ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang itu lebih pada konsep yang membahas mengenai sebab akibat suatu fenomena geografi itu bisa terjadi di suatu wilayah. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok. Misalnya pusat perdagangan, pusat pemukiman, atau pusat industri. Sedangkan selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah kegunaan suatu fenomena geografi bagi manusia, dan ini sifatnya juga relatif, tidak sama. Misalnya, pantai bagi masyarakat sekitarnya berguna untuk mencari nafkah dengan menjadi nelayan, sedangkan untuk masyarakat kota pantai digunakan untuk tempat pariwisata. Jadi nilai kegunaan ini sifatnya relatif. Dari materi yang sudah dijelaskan mengenai pengertian geografi, ruang lingkup geografi, dan konsep dasar geografi, sebagai bahan evaluasi siswa dapat menjawab pertanyaan mengenai pengertian geografi, ruang lingkup, dan konsep dasar geografi yang terdiri dari 3 pertanyaan yang sudah disebutkan. Demikian pemaparan materi pengetahuan dasar geografi untuk pertemuan pertama dengan materi pengertian ruang lingkup dan konsep dasar geografi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.